Oke, teman-teman semuanya. Nah, pada hari ini banyak sekali ya di Indonesia kebetulan kasus kasus judol ini sudah masuk ke ranahnya pemerintah ya teman-teman. Sudah dari laporan berita terakhir itu sampai 600 triliun ya uang judi online itu apa ya yang keluar menguap. Dan semakin hari judi online ini akan terus menguap, teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang eh, informasi, saya nonton kontennya dari Ferry Irwandi, eh, jadi mantan pegawai Menteri Keuangan yang keluar jadi YouTuber mengundurkan diri. Nah, di pembicaraannya dia itu apa ya nih teman-teman, merah menyala ya dong, keren ini. Keren, Bu, keren. Josh. Jadi sekali lagi judi online ini benar-benar merusak ya. Ini yang di Hong Kong ya. Ini kan itu kejadian di Indonesia, tapi apakah ada imbasnya di Hong Kong? Ya, pastinya ada karena teman-teman kadang-kadang ngirimin uang. Seandainya dilegalkan di Indonesia, duit nggak bakal keluar dari Indonesia, Mas. Mbak Fri, Mbak Fri apa Mas sih, Mas Frit Nian. Ya, jadi kembali lagi bahwa ya kalau uangnya bisa putar-putar di situ ya kayak Makau gitu ya. Jadi Makau itu jadi kaya, tapi kayak karena berjudi. Negara kita kan apa ya, negara sekuler ya, ada hampir penduduk muslim terbesar itu di negara kita. Penduduk muslim di Indonesia itu kan mayoritas muslim. Jadi nggak mungkin lah isinya akan terjadi perjudian. Tapi ya nggak apa-apa, nggak tahu juga ini wacana ya kalau suatu saat. Dan ada beberapa reason atau alasan orang berjudi itu karena ya nggak ada pekerjaan, sehingga yang dia lakukan judi. Nah, judi ini kan sesuatu yang sudah Bang Roma Irama kampanyekan sejak zaman dulu itu kan menyesatkan. Dan ini metodenya kan, metode judi hari ini kan udah sangat-sangat luar biasa online, bahkan transfer, ya kan. Nah, kemarin juga ada sempat mengeluh Mbak Rosi Cici Adventure duit haram, oi. Mbak Fian Derasta, Mbak Indah Wayu Lestari. Nomor telepon Mas Andro berapa? Lu ada Mbak di deskripsi. Cek aja. Di deskripsi saya aja di thumbnail juga ada. Boleh dicek Mbak Fian Derista. Jadi kembali lagi ya, teknik hari ini sudah juga menyesuaikan judi itu. Jadi dibikin sebuah permainan di mana di permainan itu bisa Anda lakukan di HP. Dan di situ ada juga kita harus top up. Ya Mbak PMI yang main judi judol Mas Sandro sampai pinjem bank rentenir buat modal judol, bahkan harta di Indonesia ikut terkuras tapi mereka playing victimnya ditipu garangan. Nah, Mbak Choi 3 bener. Nah ini play victim ditipu garangan padahal dibuat judi online. Nah ini teman-teman sekali lagi ini yang mau saya bahas ternyata keluar di komennya Mbak Choi. Mbak Choi. Jadi ini biasanya yang terjadi pada teman-teman. Mas Sandro percaya nggak sih kalau judi online itu bisa menang? Percaya saya, percaya. Tapi menangnya nggak akan banyak. Percaya tapi menangnya nggak banyak. Saya percaya judi online bisa menang. Saya percaya. Tapi sampai detik ini, sampai hidup saya, sekian puluh tahun hidup saya tidak pernah mencoba belajar untuk berjudi. Even though itu di Makau saya cuma nganterin. Masukin nyemplungin satu kali aja saya nggak pernah. Saya ya itu udah dibahas belum yang gara-gara judul tuh masih udah dibahas belum yang di apa bakar gara judul. Nah, enggak kita enggak bahas itu. Kita bahas teman-teman kita yang di PMI ini aja supaya tidak apa ter apa namanya terpengaruh dengan judi online karena itu permainan ya teman-teman. Mbak Juni Munggu selamat malam nyimak sambil maem balado sapi mantul masuk yang menang satu kali 10 juta kalahnya 200 juta ya. Jadi yang digunakan oleh judi itu sebenarnya mindset ya. Nah, para pengcreate
game, para pengcreate game judi, para pengcreate itu semuanya itu by system, dan sistemnya bisa dibikin menang, bisa. Tapi akan lebih banyak kalahnya, jadi dibikin menang. Jadi ini benar-benar cara mengambil uang itu dengan cara yang pintar menurut saya. Jadi ini nggak main-main. Dia membuat sebuah aplikasi di mana aplikasi di-download, kemudian kalian main. Setelah main, uangnya awal-awal main karena memang itu baru, aplikasi baru, bisa jadi. Ya kan? Jadi aplikasi itu bisa disimpan, bisa disimpan. Aplikasi itu bisa dibikin dan buat jadi menang karena baru terdeteksi, udah kasih menang aja. Nah, setelah dikasih menang, orang kan merasa euforia, senang, bahagia. Akhirnya masuk lagi. Sama kayak teman-teman penipuan jenis investasi itu kan kita taruh 5.000, habis itu bulan depan dapat 1.000, bulan depannya dapat 1.000, padahal itu uangnya kalian sendiri misalnya dikasih. Tambahkan lagi. Jadi si bandarnya ya cuma dapat uang 5.000. Kayak gitu. Kalau 5.000 dikasih 1.000 sampai senang. Bandarnya masih 4.000, kasih 1.000 senang. Nah, habis itu top up lagi 5.000 kali. Bandarnya dapat 8.000. Karena udah dikembalikan 2.000. Dapat lagi sekian ribu, ngilang. Seperti itu sebenarnya. Itu tidak ada bedanya dengan investasi judi, dan dia game kan suntuk, stres ya. Game itu ngiklan baik ke Facebook maupun ke YouTube, dicoba, kok asik ya, wah adrenalinnya ada kehilangan ada dapat. Kalau kita kehilangan kita emosi, kita marah. Kalau dapat kita bahagia. Nah, psikologi itu loh yang dibuat, yang dianggap bahwa sebenarnya judi itu merusak mental, itu psikologi yang seperti itu. Kita tinggal gini, dapat duit. Ya kan? Ini benar-benar luar biasa. Auranya tambah seger, semoga selalu mas ganteng santunya. Ya dong, habis mandi soalnya, Pak. Dan bajunya baru dari Mbok Diana Anjumi. Ya, jadi musik Oye, YouTuber Hipui, komunitas YouTuber di Hong Kong. Itu Mbak Jaya Cinta, Mbak Mas Tasya, Miss Tasya, Mbak Ririn, Mbak Miss Tasya Koswibiadir, Mbak Ririn Aurane Seger, Mbak Vian Derista. Kalau di Hong Kong khususnya para PMI, apakah ada banyak kasus dengan judul? Sejauh ini belum banyak dengar PMI yang terjerat judul. Ya, saya kepingin ini di otak saya. Sebelum booming dan akhirnya nanti banyak yang ketipu. Sebenarnya ada, Mbak, sebenarnya ada. Tapi katanya malah dapat duit 35.000, 40.000, ada dapat ya. Nah, makanya sebelum ngebum. Nah, yang ingin saya sampaikan di konten saya ini, salam dari Sungsoe, Mbak Ranti Riza ya. Yang ingin saya bahas ini adalah nanti khawatirnya adalah keluarga kita yang di Indonesia, teman-teman. Yang saya takutkan itu keluarga kalian di Indonesia. Kalau kalian tidak ngerem uang kirimannya, nanti digunakan oleh judi online. Karena di dalam datanya, di kontennya Ferry Ferry Irawan, saya nonton kontennya, itu ditelaah, ditelusuri, itu ternyata di bawah 10 tahun. Nah, ini kan merusak mental. Bayangin aja di bawah 10 tahun loh, bisa main judi gitu ya ceritanya. Atau usianya di bawah. Bahkan kemarin di Facebook itu ada foto ngopi, gelas, terus sama HP-nya itu semuanya lagi buka aplikasi game, judul. Wow. Nah ini loh. Nah, saya ingin membuat konten ini itu agar teman-teman yang di Indonesia itu melihat potensi itu di keluarga kalian. Robot trading jangan tergiur karena 99%. Ya, ini sudah pernah. Teman saya juga ada, Mas, kehilangan uangnya. Saya hampir mau diajak. Saya sudah diajak, tapi saya bilang senyum-senyum aja. Lumayan, Pak, dicoba ini. Nah, saya nggak tertarik dengan kayak gitu. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Makanya judi online ini, Waalaikumsalam.
Jadi judi online ini ya teman-teman, itu benar-benar merusak mental dan merusak kantong. Gitu teman-teman. Makanya kalau sudah rusak mentalnya kalian, kemudian judi online ini sudah semuanya jatuhnya nanti depresi, stres, wah. Ingat ya, ya saya ngomong di Hong Kong ini kalau tidak terjadi di Hong Kong ya syukur. Tapi teman-teman, saudara dan keluarganya yang di Indonesia. Kemarin juga sempat ada yang ngeluh kok. Harta warisan bojonya itu habis digunakan untuk judi online. Ya, verifikasi benar atau tidaknya saya nggak akan nanya. Dibikinin konten ya mungkin namanya suaminya dibikin konten suka judi itu gimana. Nah ini buat teman-teman semuanya. Jadi betapa bahayanya judi online sampai harus dibahas di dalam konten. Saya terus terang sekali lagi kalau iklan-iklan game apa semuanya saya nggak pernah. Aku nggak tertarik judul karena berpikir kalau menang bingung diapain karena uang haram. Iya, sampean nggak berpikir Mbak Ririn. Tapi yang di Indonesia kan kita nggak ngerti. Itu yang diwaspadai. Judi online di Indo lagi gawat, Mbak Kiki Ardianti. Iya, makanya, makanya saya ngomong sama yang di Hong Kong ini kan penonton saya ini kan banyak di Hong Kong. Makanya saya mengkhawatirkan ketika generasinya, suaminya, pacarnya, atau Pak D-nya, Pak Leknya, atau bapaknya sendiri yang tergiur dengan judi online, terus minta duit ke kalian. Nah ini bahaya. Sekali lagi diingetin juga, Mbak. Oh hei, drummer kita. Hai. Ada anak diantarin ke kantor agent. Maksudnya gara-gara tergila-gila game slot. Nah, dikontenin tuh yang mencuri uang majikan. Nah, nih. Nah, ini muncul di Facebook, Mbak, yang dari YouTube, yang saya live di Facebook juga, ternyata muncul. Dianterin ke kantor agent sama majikan gara-gara nyuri, karena gara judi. Padahal kerja sudah lama. Justru kerja sudah lama itu dalam kondisi nyaman, kondisi keren, majikan sudah bisa dipegang, dia menyalahgunakan karena sekali lagi kepalanya sudah terisi dengan judi. Sampai nyuri di brankas majikan. Nah, wis. Nah, loh, wis. Mau bikin konten, bikin tuh konten. Mas Bro, kakak idola, kontroversi, bikin tuh buat ngingetin teman-teman semuanya. Ayo, kita kapan bikin? Selamat malam Mas Andrew, Mbak Maida Puspita keren. Selamat ya merah merona, merah membara. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah paling sedikitnya 1000 nyuri. Oh keren. Ya ini di Facebook ya orang berita Anda benar apa enggak aku nggak tahu tapi ya sudah kita anggap aja benar. Nah, sekali lagi kan ya beritane kancane nyolong kan repot. Ya wes mbok di sosial media lain. Saya cuma ingin mengingatkan loh. Buat teman-teman semuanya tidak kalau kalian merasa tidak berjudi itu tidak apa-apa. Bagus kalian. Tidak perlu dan tidak tertarik bagus, tapi ingat yang di rumah kalian. Nah, waspadai juga kalau sudah minta uang dikit, minta uang, bayar ini, bayar itu karena biasanya tukang judi itu mukanya memelas. Hoi, tukang judi mukanya memelas. Nah, Anda sudah tahu kan perangai orang tukang judi? Iya, kalau bujuku ditanyain tahu sekali. Ya sudah, nggak perlu dibahas. Makanya bujuku, untung saja bujunya saya ini. Bujunya bujuku ya, ya saya berarti. Saya tidak tergiur dengan judi. Bujuku, bagaimana rekod saya? Bagaimana dengan perjudian? Ya, no record. Ngerokok, ngerokok. Mendem. Nah, medok. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Ya, ini makanya bicara obrolan santai siang hari ini untuk agar supaya nanti tidak ada cerita lagi. Ya, saya senang. Jadi dia mengompori, mengkampanyekan lebih hati-hati download aplikasi game. Jangan sekali-kali. Anda kakak idola,
kakak kontroversi, kakak Egi, kamu kan suka main game kan? Nah, pasti kamu juga judul juga sama game. Wah, ayo ngomong enggak? Kamu pernah ngomong aku tak kirimmu live judul judi game. Wah, ayo. Kayak gitu ya teman-teman. Ayo kampanyekan anti judul di Hong Kong. Tapi apakah di Hong Kong ini aplikasi judul bisa di-download atau mereka? Wow, bisa Mbak. Mbak Vian Derista bisa dong. Download aplikasi judi online bisa di Hong Kong. Untung yang beruntungnya ya Vian kayak aku, alhamdulillah. Mbak Mintul Mantul. Iyo mantul men mas, nggak ngerokok, nggak mendem, nggak medok, nggak main apa ini? Enem apa? Nggak main apa ini Mbak? Eneng. Si Cineh nggak tak golek mantu. Kuyan jirine gak medok jirine. Judul. Jadi ya kayak gitu. Saya mainnya YouTube. Saya nggak main judi online. Saya mainnya YouTube, teman-teman, ya kan? Saya mainnya sosial. Judi merusak kehidupan, judi menjadikan banyak utang. Wah, Mbak Susi Happy Lee, ya. Jadi kayak gitu ya, teman-teman. Sekali lagi, ya. Judi ini benar-benar istimewa. Makanya aku ngomong, ya. Sebenarnya yang berbahaya itu sebenarnya adalah bagaimana perasaan kita itu dibikin dagdikduk jeder. Kira-kira menang nggak, habis itu berantem ini saya juga takut. Apa yang disebut sebagai mabar, main-main bareng kayak gitu. Nah, ini adik saya yang kecil itu juga sudah mulai main kayak gitu loh. Saya juga khawatir ini nanti bahaya nanti kalau saya juga dia suka game, bahkan sampai malam-malam main game mabar sama teman-teman. Nah, ini indikasi. Nanti takutnya dia judul karena kiriman adik saya buat adik yang kecil itu lumayan. Saya kan bayarnya cuma bayar SPP-nya dia, SPP kuliah. Ya, jadi takutnya begitu. Nah, buat teman-teman sekalian, makanya saya bikin konten ini harapannya ya yang nonton, teman-teman yang memahami itu menjaga keluarganya untuk tetap dalam tingkat kewaspadaan yang tanpa batas ya. Apakah keluarga kita terindikasi bahaya, serius bahaya. Wis, saya juga punya teman punya pacar, ternyata pacarnya adalah tetangganya bojo saya, ternyata juga suka main judi. Waduh, berapapun uang kirimannya habis, ludes, tidak berbekas. Sepeda motor pun kejual semuanya. Makanya teman-teman semuanya saya cuman ya ayo ya jangan sampai di luar sana. Jadi ini luar biasa pokoknya. Jadi judul judi online. Nah, mudah-mudahan teman-teman tetap teringat pada tujuannya. Teman-teman tetap apa namanya bisa terus memahami bahwa hal-hal mana yang memang perlu harus kita lakukan dan hal-hal yang nggak perlu. Terus nggak apa-apa. Aku tak ngecepret di sosial media baik di YouTube maupun di Facebook. Yang penting intinya saya membuat kita menjadi semuanya jadi sadar dan paham. Sudah makan Mas Andro? Belum Mbak Susi, ini makanya nunggu bojoku gak nyampe-nyampe ini. Oh Mbak Susi paham ditakoki sudah. Makanya tak tinggal live dulu. Tak tinggal live dulu. Nanti dia datang nyiapin makan siang terus habis itu kita keluar. Ada urusan. Jadi begitu ya teman-teman semuanya. Sekali lagi saya mengingatkan buat teman-teman semuanya di siang hari ini nggak capek-capek saya terus berusaha mengingatkan kita semuanya dan mengingatkan diri saya khususnya terpenting sebenarnya. Jadi saya buat konten tidak buat kalian semuanya, jadi buat diri saya sendiri agar supaya saya terus ingat dan waspada kalau saya keluar jangan sampai itu terjadi juga saya dan terjadi oleh keluarga kalian semuanya dijaga ya dipahami, diindikasi uangnya dipakai buat apa, untuk hal apa yang benar. Jangan sampai meleset ya. Tetap semangat, keep stay tune, my YouTube channel, and see you next. Bye bye.